Kabupaten Luhut Timur, pribadi Bapak Ruli Heriawan, Bapak Kepala Desa Sidu Agung yang kami hormati, para pejabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir yang kami hormati pula, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Rasid sekeluarga yang kami hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas berkat rahmat Allah. Pada siang hari ini kita hadir bersama di tempat ini untuk bermuajah dalam rangka menghadiri undangan Bapak Rasid dan Bapak Novan sekeluarga dalam rangkaian acara Walimatul Aqiqah atas kelahiran cucunda atau ananda dari Bapak Novan yang diberi nama Zain Nabil El Mahfud. Semoga kehadiran kita menjadi asbab ananda menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang kita jadikan sebagai suri tauladan, yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil kiamah. Semoga kita digolongkan ke dalam umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada tanggung jawab yang harus diemban atau harus ditunaikan oleh orang tua. Di samping memberi nafkah, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua harus mampu untuk memberikan nasihat terbaik bagi putra-putrinya, sehingga harapan lahir dari sebuah keluarga dzurriyyah thayyibah, anak yang baik, anak yang mampu menjadi qurrata ayun bagi keluarga dan juga masyarakat, itu dapat terwujud. Lantas apakah sesungguhnya nasihat terbaik yang hendaknya selalu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga kelak ia mampu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana harapan kita bersama? Yang pertama, kembali kita melihat firman Allah, nasihat seorang yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqman kepada putra-putranya. Apa yang pertama dan yang utama adalah la tusyrik billah, bahwa nasihat pertama dan yang utama yang harus kita sampaikan kepada generasi kita, anak-anak kita, jangan sampai kemudian kalian tumbuh menjadi generasi-generasi yang mensekutukan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kemusyrikan adalah merupakan pangkal dari kehancuran. Kalau kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat, kita berharap akan berkumpul bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita di jannah, di surga yang di dalamnya terdapat segala kenikmatan yang ada. Maka yang pertama yang harus kita bersihkan dari diri kita, dari hati kita, janganlah kita mensekutukan Allah. Ini adalah merupakan nasihat yang pertama dan utama. Jangan sampai kemudian di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan hidup anak-anak kita, ternodai dengan titik-titik hitam, yaitu titik-titik kemusyrikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sudah ada benih kemusyrikan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, maka hancurlah semua bangunan kebaikan yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Maka penanaman ilmu agama, penanaman tauhid yang benar kepada anak-anak kita menjadi kunci utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia terlebih di akhirat, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu
untuk memurnikan segala bentuk penghambaan hanya kepada Allah, maka mari kita kembali mengingat nasihat Nabi Ibrahim yang dituangkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Beri nasihat kepada anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang siap untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Apa? Tugas utama adalah mendirikan sholat. Setelah kita mampu untuk memurnikan akidah kita, tauhid kita, maka kewajiban kita selanjutnya adalah menunaikan sholat, karena sholat adalah merupakan barometer kunci bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sholat menjadi tolak ukur utama, karena segala amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia, yang paling pertama dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Maka tidak perlu kita bermuluk-muluk mendambakan anak yang mampu mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, kemudian mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya, memiliki kedudukan di masyarakat yang setinggi-tingginya, tetapi dia melupakan tanggung jawabnya, melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Cukuplah bagi kita untuk mendambakan dzurriyyah atau generasi yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kesadaran, mampu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang hamba, apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang makhluk, yaitu sholat. Memang sepertinya remeh, tetapi ini berat. Di tengah tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua yang harus memberi nafkah, yang harus mengawasi anak-anak kita, tetapi kita juga tidak boleh lengah, tidak boleh lalai untuk senantiasa mengingatkan, menasihati anak-anak kita, nak kerjakan sholat, nak tunaikan sholat. Dan mari kita ingat bersama bahwa nasihat terbaik itu bukan kita panggil anak kita kemudian kita dudukkan, nak kerjakan sholat, mak, nak jangan lupa untuk mengerjakan sholat. Tetapi nasihat yang terbaik adalah manakala kita mampu, ketika adzan berkumandang, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua kegiatan, kemudian panggil anak kita, ajak mengambil air wudhu, kemudian berangkat bersama ke masjid menunaikan sholat. Karena kalau kita kembali kepada pekerjaan kita untuk mencari dunia kita, tidak akan pernah ada habisnya. Semakin dicari, maka seperti hanya kita meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka hendaknya kita berusaha untuk membekali anak-anak kita, selalu mengingatkan anak-anak kita untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu mendirikan sholat. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang selanjutnya sebagai orang tua tentu kita harus dan wajib untuk menyayangi anak-anak kita. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk kita bersama-sama berintrospeksi diri. Bagaimana sejatinya kita ini menyayangi anak-anak kita? Apakah dengan menuruti semua permintaannya? Apakah dengan membelikan segala perangkat elektronik yang diinginkannya? Apakah dengan memberikan segala fasilitas yang menurut kita menjadikan dia senang? Tentu tidak. Sebagai orang tua kita harus bijak di dalam memilih mana yang seharusnya menjadi hak anak-anak kita, mana yang seharusnya belum menjadi hak anak-anak kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menggarisbawahi terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini, khususnya HP, smartphone. Hari ini menjadi pisau bermata dua. Ketika kita dorong ia ke bawah, maka dia akan mendatangkan manfaat. Tetapi ingat, ketika kita tarik dia ke atas, tidak jarang kemudian ia melukai. Maka mari
terhadap perkembangan teknologi ini, kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul bisa mengawasi anak-anak kita. Jangan kemudian karena sayangnya HP berapapun harganya kita berikan, pulsa berapa diminta kita berikan, dan pada gilirannya kita tidak tahu ternyata wujud kasih sayang kita pada hari ini justru mengantarkan anak kita menuju kepada pintu jurang yang pada gilirannya nanti menjadikan dia terjerumus ke dalamnya, sehingga ia tidak menjadi generasi seperti yang kita harapkan. Pembelajaran online yang hari ini dilaksanakan terkait dengan masa pandemi yang ada hendaknya mampu untuk kita waspadai. Kita harus bisa melihat dengan baik, dengan seksama mengawasi anak-anak kita. Pada saat hari ini guru tidak bisa maksimal untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan pengawasan terhadap anak-anak kita, maka orang tua diberikan tanggung jawab untuk bisa berperan aktif di dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga diharapkan kondisi yang ada tetap menjadikan anak-anak kita belajar dengan fasilitas yang ada, tetapi pun demikian jangan sampai kemudian mereka terjerumus terhadap hal-hal yang tidak semestinya dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang tua yang betul-betul menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita, dan menjadi orang tua yang mampu bertanggung jawab sebagai orang tua dengan senantiasa mengawasi anak-anak kita dan senantiasa menjadi guru terbaik dan guru terhebat bagi putra-putri kita.